Pernah mikir gak sih kamu, kenapa cowok itu makin ganteng ketika kamu jatuh cinta sama dia? Tapi kalau kamu sudah move on, kamu ngeliat dia kayak biasa aja dan kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia? Kok bisa aku sebucin itu dulu sama dia? Pernah terpikir gak di dalam benak kamu? Ini sekarang yang ada di dalam benak aku. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini aku tuh cukup excited ya. Belakangan kali ini aku tuh merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati aku. Kalau misalkan nggak dikeluarin rasanya kayak gedek sendiri. Udah move on dari cowok, kok muka dia tuh jadi kayak biasa aja. Maaf, kayak nggak se-good looking di saat aku jatuh cinta sama dia. Tapi sebenarnya faktanya adalah ya muka dia nggak pernah berubah. Aku suka sama dia dan dia jadi makin ganteng. Sebenarnya enggak guys, muka dia tuh dari dulu sampai sekarang pasti sama-sama aja kan. Cuma perbedaannya perasaan kita yang berubah. Kenapa aku memutuskan untuk bikin video ini? Karena aku ngeliat di FYP TikTok podcastnya The Wizard List yang dia di interview gitu kan. Terus ada kata-kata dia yang bener-bener bikin aku betul juga. Ternyata apa yang tersimpan di dalam hatiku, pikiranku, itu aku nggak sendiri. Ternyata memang semua orang merasakannya. So, ketika kamu mencintai seseorang ya, kayak kamu melihat cowok itu, sebenarnya video ini khusus cewek ya, tapi kalau misalkan kamu laki-laki nonton video ini nggak apa-apa sih. Mungkin masih ada kesamaan di antara kita. Sering aku lihat laki-laki dan perempuan ketika mereka jatuh cinta itu sangat berbeda. Aku sering bahas kayaknya di video-video sebelumnya. Kamu mungkin bisa cek video-video aku tentang dating tips. Poin pertama, di saat kamu jatuh cinta kepada seseorang, terutama seorang laki-laki ya, pasti di antara semua list yang kamu doakan atau yang pernah kamu catat mungkin di dalam buku atau notes, di antara salah satu list itu ada di dia, ada di cowok itu. Dan kamu melihat, this is my type. Kamu melihat cowok itu tuh sebagai tipe kamu. Padahal, mungkin kamu baru ngeliat dari visual. Kamu belum tahu dari sifat dia, agamanya apa, pekerjaannya apa. Tapi gara-gara kamu meng-create your type, ketika ada orang yang mirip sama tipe kamu langsung jatuh cinta. Itu pertama kali alasan kenapa kamu bisa jatuh cinta sama dia. Dan biasanya nih ya, prosesnya itu awalnya masih baper. Mungkin dari fisik dia adalah tipe kamu. Terus ketika kamu berinteraksi sama dia, sifatnya kamu makin suka. Mungkin ada beberapa sifat yang kamu gak suka tapi kamu toleransi. Karena kamu udah keburu jatuh cinta sama dia. Memang cinta itu buta ya guys, tapi jangan terlalu buta juga kalau misalkan ada salah satu value kamu yang gak ada di dia gitu loh. Don't lower your standard. You put a lot of energy to him. Kamu tuh memberikan seluruh energi untuk dia. Contohnya apa? Kamu mikirin dia, kamu stalking dia, kamu memberikan perhatian, wajah kamu selalu ceria, wajah kamu selalu senyum-senyum depan dia. Sadar gak, ketika kamu jatuh cinta dengan seseorang, you put a lot of energy to him. Kamu terus mikirin dia, secara gak sadar, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Gimana sih kalau orang jatuh cinta? Mikirin terus-terusan, stalking, ya nggak sih? Ketika dia ngajak jalan, kamu tuh senang, ada perasaan happy, itu muncul karena dia ngajak ngedate kamu ya. Terus kamu merasa, oh dia tuh jatuh cinta sama aku juga, dia mencintai aku balik, dia ngechat aku good morning, good night. Stop. Kalau dia bukan pacar kamu, jangan senang dulu. Di situ, kamu makin suka sama dia, makin ganteng. Kamu merasa dia adalah cowok paling tampan di bumi ini. Itu karena kamu efek jatuh cinta. Ketika kamu memberi seluruh energi untuk dia, kamu lupa sama diri sendiri. Mungkin ya, beberapa aku sering lihat cewek itu jadi kayak males makeup. Karena kamu merasa dia itu suka sama kamu. Jadi, oh yaudah, aku udah laku kok. Apalagi kalau udah di fase pacaran. Mungkin ada yang males makeup, males perawatan. Karena dia mikir, oh cowok ini tuh jatuh cinta sama aku, menerima aku apa adanya. Jadi aku gak usah lagi cantik-cantik kan aku udah laku. Tolong dengerin. Kalau misalkan kamu pengen dianggap spesial sama pacar kamu, sama cowok yang kamu suka, itu jangan sampai kamu tuh lupa sama diri sendiri gitu loh. Perawatan tetap perawatan. Kamu kerja atau kamu makeup, kamu lakukan hobi, kamu lakukan aktivitas. Kalau suatu hari amit-amit dia meninggalkan kamu tuh berasa kehilangan banget. Karena kebahagiaan kamu diletakin di dia. Kalau ada dia, aku happy. Kalau nggak ada dia, aku bete. Jangan kayak gitu. Itulah alasan kenapa kamu tuh nganggep dia makin charming. Kalau misalkan dari buku yang aku baca ya, Why Men Love Bitches, aku masih baca buku ini teman-teman. Ada satu
quotes, bukan quotes juga sih, ini kayak attraction principle. A yes woman who gives too much sense the impression that she believes in the man more than she believes in herself. Men view this as weakness, not kindness. Maksudnya apa? Kalau kamu terus memberikan kebaikan, kamu nggak ada misteriusnya, kamu terus kasih dia perhatian, cowok itu memandang kamu lemah, bukan cewek yang baik. Oh, cewek itu baik kok sama aku, dia perhatian sama aku. He view as a weakness, bukan kindness. Believe or not, ketika kamu baik banget sama siapapun, bukan hanya cowok sih sebenarnya. Jika kamu baik sama teman kamu, sama rekan kerja, kamu selalu yes, kamu nggak berani berkata tidak sama dia, orang tuh akan manfaatin kamu. Ini apa sih namanya people pleaser ya? Karena mungkin kamu kehilangan rasa percaya diri, dan kamu menganggap orang yang kamu baikin akan menghargai kamu sepenuhnya? No, enggak juga. Enggak semua orang tuh baik. Don't trust everyone. Kamu harus tetap berpegang teguh dengan diri sendiri kalau pengen dihargai sama orang. Terus juga ada video Wizard List, ini videonya. A lot of people are dating people and they put them on a pedestal, but it's all because of your energy. They're like a lot of women, for example, men become more good looking, more successful because they're with that woman. And then the woman starts to think like, oh, he's too good for me. Yeah. Oh, he's the, honey, that's your energy. Realize it, you know? Yeah. Even I thought like, oh, because of him, I must be amazing. I started giving him all the credit, right? The minute I broke up with him and I was like, you know what, I'm done. And I called all my energy back to me and I was like, this is gonna end. I saw him again and I was shocked. I was like, there's no way I was with this person. No, I literally saw him for the way he actually looked. Yeah. And it's like, my friends had been telling me, Liz, there's no way, because he was not a good person either, you know? That's the main problem. But I was like, my energy made him so magical to me. And the same way, like, all the things that I thought, like, he's so successful, he's so good at manifesting, it stopped when I removed my energy. Dari sini tuh aku sadar kenapa aku kalau misalkan lagi bucin sama seseorang, aku tuh ngeliat dia tuh kayak ganteng banget dan aku lupa sama cowok-cowok lain. Ya karena itu, aku mikirin dia, aku obses gitu ya, kepikiran, stalking, yang padahal dia hanyalah manusia biasa. Contoh nih, sekarang aku lagi bucin sama Lee Oh Yin, jadi dia tuh K-pop idol dari Hong Kong. Ya, ini perasaan yang aku rasain. Oke, dia memang ganteng, he is my type, tapi karena aku udah paham sama ilmu ini, aku lumayan rem. Aku nggak bucin seperti diriku di masa lalu. Ganteng itu udah pasti, namanya juga selebriti, pasti dia dirawat, make-upan, skincarean, ya karena banyak duitnya gitu, makanya dia cakep. Coba deh, kamu harus memandang seseorang yang kamu sukai itu hanyalah manusia biasa. Jangan sampai ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, dia menganggap kamu adalah fans. Karena kalau misalkan dia menganggap kamu sebagai fans, just for fun aja, cuma buat hiburan, nggak dianggap serius gitu loh. Paham nggak maksud aku? Ketika kamu men-treat dia sebagai teman, ketika kamu treat him like a friend, seperti teman manusia pada umumnya, karena kita kan sebagai manusia ini sederajat, mau dia status selebriti, pengusaha, kita tetap sama-sama manusia. Bisa nggak kamu melakukan itu? Ketika kamu bisa melakukan itu, he treat you like a queen. Kamu tidak memberikan energi ke dia. Kamu nggak too much gitu loh, jor-joran jatuh cintanya ke dia. Makanya di situ, kenapa cinta kamu tidak terbalaskan? Mungkin inilah alasannya kamu terlalu jor-joran jatuh cinta. Mungkin kamu memang kelihatan gengsi depan dia ya. Aku tahu cewek-cewek tuh gengsi ya, aku juga sebagai cewek gengsi lah, masa kayak nunjukin banget sih cinta sama cowok, tapi energy never lies. Energi nggak bisa dibohongin. Ketika kamu jatuh cinta sama dia, kelihatan. Mau kamu stalking dia, kamu ngeliatin dia online atau enggak, dia update story atau enggak, walaupun kamu nggak ngechat dia, kamu nggak nyamperin dia tetap tahu kamu jatuh cinta sama dia. Karena apa? Kamu mengejar dia secara energi. Kamu ngerasain nggak? Ketika kamu lagi jatuh cinta sama seseorang, kamu kayak sedih banget nih, orang kenapa nggak bales chat aku, kenapa dia mengabaikan aku, kenapa dia ghosting. Walaupun kamu nggak chatting dia, kamu nggak ngedeketin dia di dunia nyata, tapi kalau kamu masih stalking, kamu masih mikirin dia, kamu masih ngomongin dia, curhatin ke teman-teman kamu nih ya, secara nggak sadar dia tuh tahu kalau di dalam hati dia tuh ya, di dalam benak dia masih ngerasa, oh nih cewek masih ada rasa sama gue, walaupun dia nggak berani sama gue, gitu loh. Kerasa guys.
Coba deh, kamu ambil energi kamu untuk dirimu sendiri. Nih ya, ketika aku sudah move on sama cowok, aku nggak ngeliat wajah dia seganteng dulu. Zaman-zaman aku bucin sama dia, aku melihat dia tuh, wah, cakep banget. Tapi ketika aku udah move on, terus aku lihat media sosial dia, kok biasa aja yang lihat dia ya? Kenapa aku bucin banget sama dia? Padahal masih banyak cowok-cowok yang lebih ganteng, lebih baik di luar sana. Di saat kamu mengambil energi kamu balik, oke, plak. Udah, nggak usah fokus ke dia, aku fokus ke diriku sendiri. Kamu pegang energi kamu. Lindungi, protect your energy. Kamu lihat, apakah diri kamu ini sudah pantas, sudah menjadi best version, udah menjadi seseorang yang lebih baik versi kamu. Kalau misalkan kamu merasa, aduh selama aku menjalani hubungan dengan dia, aku banyak menunda-nunda mimpiku. Aku banyak menunda sesuatu yang harusnya aku jalanin, tapi karena aku lagi sama dia, aku bucin sama dia, prioritas utama kamu tuh jadi dilupain gara-gara kamu bucin sama dia. You make him number one. Nomor 2-nya baru diri kamu sendiri dan hobi kamu gitu. Itu salah total ya. Aku lihat diriku, wah banyak ya sesuatu yang belum aku ubah. Banyak ya sesuatu yang aku tunda. Kenapa aku nggak melakukan ini dari dulu gitu loh. Pasti ada aja rasa penyesalan ketika aku sudah move on dari orang itu. Kenapa ya aku nggak melakukan ini? Kenapa aku nggak begini, nggak begitu? That's okay. Aku tahu aku nggak sendiri. Pasti beberapa teman yang nonton, kamu juga merasakan gitu kan? Oke, sekarang waktunya untuk fokus sama diri sendiri. Aku memperhatikan kesehatan kulit, terus kuku-kuku aku, wajah juga pakai skincare, makeupnya di-upgrade lagi, belajar hairstyle, kesehatan gigi juga, mata biar cantik, memperhatikan fashion, mencari role model dari selebriti, mengasah lagi kemampuan aku, invest your brain, self-love, self-care, body care, make yourself a priority. When he takes you for granted, walk away. Kalau seseorang itu nggak menghargai, ya pergi aja. Oke, ini tuh prinsip hidup aku yang selalu aku tanamkan dari remaja sampai sekarang. Secinta apapun aku sama cowok itu, ketika dia udah berhasil bikin aku nangis, udah bikin aku bener-bener terluka, walk away, walk away. I will not contact you again. Walk away, go. I'm just open the door and go out. You are not thinking about him 24/7. Make yourself a priority. When he takes you for granted, you just walk away. Open the door and go out, sister. Setelah itu, kamu rasakan proses move on-nya. Mungkin masih nangis-nangis, masih mikirin dia, kamu gak berani menghapus nomor telepon dia, kamu gak berani ngeblok sosial media dia. Tapi trust me, setahun kemudian, kalau kamu sadar, kamu akan ngeliat dia tuh biasa aja. Bagi aku, balas dendam terbaik ke ex-crush, ex-boyfriend adalah pergi dari hidup dia selamanya. Gak ada lagi waktu untuk kamu kontak dia lagi. Kamu gak akan pernah kontak dia. Entah itu nanya kabar, atau cuma like Instagram story, kamu follow dia, no. Sama sekali gak pernah. Kamu bisa gak melakukan itu? Ketika kamu berhasil melakukan itu, oke, sebulan masih berat, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-6, akhirnya kamu let go. Let him go. Dengan beratnya tangan nih, kamu mungkin checking, kamu blok sosial media dia, kamu hapus foto dia. Di situ kamu menang, karena kamu berhasil untuk membuat diri kamu bertahan bahagia tanpa dia. Oke, mungkin kamu udah gak ada lagi akses untuk hubungin dia karena kamu udah ngeblok dia ya. Kamu mungkin nangis-nangis, kamu ceritain ke teman kamu galau-galau gitu, gak apa-apa. Tapi ingat, setahun atau 2 tahun kemudian, kamu udah happy, kamu udah bahagia dengan hidupmu sendiri, mungkin kamu udah unblock dia dari sosial media, terus tiba-tiba cowok itu comeback, kamu mungkin ngeliat nih foto dia di sosial media, unattractive, udah gak menarik. Karena apa? Kamu udah fokus ke diri sendiri. Itulah pentingnya self-love. Self-love tuh gak hanya untuk kayak, oh aku harus cantik fisiknya, kamu harus wangi. Beneran deh, kalau kamu cantik, wangi, tapi hati kamu tuh masih galau, orang tuh males ngedeketin kamu, hati kamu masih kayak,
desperate gitu loh. Aduh, aku nggak ada kerjaan, aku nggak ada duit, aduh aku masih galauin dia. Orang juga males ngedeketinnya. Karena kelihatan dari raut wajahnya, kamu tuh nggak happy sama hidupmu. Secantik apapun ya wajah kamu, udah kamu poles, makeup, mahal, tetap aja kamu gak rilis nih ya, kamu gak let go. Tapi ketika kamu stop untuk stalking, stop mikirin dia, di situ kamu menarik di lawan jenis, termasuk di mata dia. Makanya mungkin cewek-cewek yang sudah move on itu kok makin cantik, cowoknya tuh jadi kayak menyesal udah ninggalin cewek ini. Karena apa? Beda gitu loh. Cewek ketika pergi, mereka selamanya akan pergi, nggak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tapi kalau cowok, sekalinya dia pergi, dia bisa kembali ke cewek itu. Karena mainnya tuh di logika. Cowok kalau misalkan udah pergi dari hidup cewek, ya karena dia melihat cewek ini udah bukan lagi sesuatu yang menarik di mata dia, di hati dia. Makanya dia pergi, bosan, atau udah nggak mau lagi sama cewek itulah. Tapi one day, ketika kalian no contact, kamu nggak kontekan dia lagi, dia merasa ada sesuatu yang hampa, dia merasa kosong. Aduh, udah gak ada lagi si cewek ini. Padahal cewek ini cerewet sama aku, selalu nanya kabar ke aku. Tapi ketika itu hilang, kalau he fall in love with you. Tapi kalau cewek sekali udah pergi, gak bakal dikasih kesempatan untuk menjalin hubungan. Ya mungkin like a friend aja, atau sebagai orang asing. Udah gak pernah lagi ngobrol gitu loh. Ini believe or not, aku sudah mengalami ini bertahun-tahun ya, dan sudah terbukti cowok-cowok yang aku let go, balik lagi. Ada yang tiba-tiba nelfon aku, ada yang tiba-tiba follow aku pakai second account, ada yang tiba-tiba nge-like postingan aku, walaupun kita nggak follow-followan. Ketika cewek itu pergi, game over. Oke, teman-teman, jadi segitu aja video sharing dari aku. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apakah teman-teman relate dari semua pembahasan aku tadi? Boleh komen di bawah sini. So, semangat. Di sini aku bukannya mau membela wanita aja ya. Aku juga di sini pengen ngasih support buat cowok-cowok. Kalau misalkan kamu memang mendapatkan wanita yang tulus, wanita yang sudah mencintai kamu dengan sepenuh hati, tolong jangan disia-siakan. Karena sekalinya dia pergi, kamu nggak akan mendapatkan cewek seperti itu lagi gitu. Buat cewek-cewek juga, kalau misalkan ada cowok yang sepenuh hati, jor-joran gitu loh ngasih cinta ke kamu, tolong hargai. Ya gitulah, have a nice day guys. Follow my social media and see you on my next video. Bye-bye!